Shalom bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Febrianti, NIRM 1220218203. Kelas A Bimbingan Konseling Kristen, jurusan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Kristen. Dan di sini saya akan mempresentasikan materi tentang perkembangan intelektual remaja sebagai ujian akhir semester dalam mata kuliah Psikologi Perkembangan Remaja. Pertama, perkembangan intelektual remaja. Intelektual atau kognitif adalah kemampuan untuk melakukan abstraksi serta berpikir logis dan cepat sehingga dapat bergerak dan menyesuaikan diri terhadap situasi baru. Remaja dapat dibagi menjadi dua bagian, yaitu yang pertama usia 12-13 tahun sampai dengan usia 17-18 tahun adalah remaja awal, dan yang kedua usia 17 tahun sampai 18 tahun sampai dengan usia 21 tahun dan sampai 22 tahun adalah remaja akhir. Yang kedua, tahap perkembangan intelektual kognitif. Yang pertama, tahap sensori motoris, umur 0-2 tahun. Tahap ini dialami pada usia 0-2 tahun. Pada masa tahap ini, anak berada dalam suatu masa pertumbuhan yang ditandai oleh kecenderungan sensori motoris yang sangat jelas. Yang kedua, tahap praoperasional 2-7 tahun. Tahap ini berlangsung pada usia 2-7 tahun. Tahap ini juga disebut tahap untisi sebab perkembangan kognitifnya memperlihatkan kecenderungan yang ditandai oleh suasana intuitif. Yang ketiga, tahap operasional konkret 7-11 tahun. Tahap ini berlangsung antara usia 7-11 tahun. Pada tahap ini, anak mulai menyesuaikan diri dengan realitas konkret dan sudah mulai berkembang rasa ingin tahunya. Yang keempat, tahap operasional formal, umur 11 tahun ke atas. Tahap ini dialami oleh anak pada usia 11 tahun ke atas. Pada masa ini, anak telah mewujudkan suatu keseluruhan dalam pekerjaannya yang merupakan hasil dari pemikiran logis. Yang ketiga, hubungan intelektual dengan tingkah laku. Inteligensi menurut Piaget merupakan pernyataan dari tingkah laku adaptif yang terarah kepada kontak dengan lingkungan dan kepada penyusunan pemikiran. Piaget memiliki pandangan dasar bahwa setiap organisme memiliki kecenderungan untuk menyesuaikan diri dengan lingkungan. Inteligensi sebagai bentuk khusus dari penyesuaian organisme baru dapat diketahui berkat dua proses yang saling mengisi, yaitu disebut dengan istilah asimilasi dan akomodasi. Yang keempat, karakteristik perkembangan intelektual remaja. Harus dapat berpikir sendiri secara objektif, tidak mudah dipengaruhi oleh perasaan, prasangka dan propaganda, berpikir deduktif, hipotesis, dan berpikir kombinatoris. Yang kelima, faktor-faktor yang mempengaruhi perkembangan intelektual. Yang pertama, faktor hereditas atau pembawa. Faktor hereditas semenjak dalam kandungan, anak telah memiliki sifat-sifat yang menentukan daya kerja intelektualnya. Secara potensial, anak telah membawa kemungkinan apakah akan menjadi kemampuan berpikir
setara normal, di atas normal atau di bawah normal. Namun, potensi ini terwujud secara optimal apabila memberi kesempatan untuk berkembang. Oleh karena itu, peranan lingkungan sangat menentukan perkembangan intelektual anak. Yang kedua, faktor lingkungan. Faktor lingkungan, ada dua unsur lingkungan yang sangat penting peranannya dalam mempengaruhi perkembangan intelek anak, yaitu keluarga dan sekolah. Keluarga. Intervensi yang paling penting di dalam keluarga atau orang tua adalah memberikan pengalaman kepada anak dalam berbagai bidang kehidupan sehingga anak memiliki informasi banyak yang merupakan alat bagi anak untuk berpikir. Bagian B, sekolah. Sekolah adalah lembaga formal yang diberi tanggung jawab untuk meningkatkan perkembangan anak dan cara berpikir anak. Beberapa cara untuk meningkatkan perkembangan anak antara lain: yang pertama, menciptakan interaksi atau hubungan akrab dengan peserta didik. Yang kedua, memberi kesempatan kepada para peserta didik untuk berdialog dengan orang-orang yang ahli dan pengalaman yang berbagai bidang ilmu pengetahuan. Kemudian, perbedaan individu dalam perkembangan intelektual. Perbedaan individual dalam perkembangan intelek menunjuk kepada perbedaan dalam kemampuan dan kecepatan belajar. Yang berikut upaya-upaya mengembangkan intelektual remaja dalam proses pembelajaran. Pendidik menerima peserta didik secara positif sebagaimana adanya tanpa syarat. Pendidik menciptakan suasana di mana peserta didik tidak merasa terlalu dinilai oleh orang lain. Pendidik memberikan pengertian, yaitu dapat memahami pemikiran, perasaan, dan perilaku peserta didik. Peserta didik dapat menempatkan diri dalam situasi peserta didik serta melihat sesuatu dari sudut pandang mereka. Itulah hasil presentasi saya. Sekian dan terima kasih.